algoritma dekripsi dengan segi yang sama yang digunakan oleh pengirim untuk mendekripsi plain text. Nah, ini kemarin formula matematikanya, ya, di mana ciphertext itu dihasilkan dari algoritma enkripsi dengan simetrik key K, ya, terhadap plain text P. Sebaliknya, ya, plain text P direcover kembali, ya, melalui algoritma dekripsi dengan kunci yang sama, ya, dari ciphertext yang diterima dari pengirim. Nah, kemarin kita analogikan bahwa simetrik enkripsi ini, ya, adalah gembok, ya, yang kita beli di galangan, di toko galangan, ya, di toko material. Ya, biasanya gembok ini memiliki anak kunci lebih dari satu. Satu kita bawa, satu dibawa saudara kita, satu dibawa oleh orang tua kita. Ya, kemudian ketika gembok ini kita gunakan, misalnya dipakai untuk menggembok pagar, maka, ya, orang yang memiliki, ya, kunci yang sama inilah yang bisa membuka gembok itu. Nah, kunci yang sama ini kita sebut dengan symmetric key atau shared key. Nah, kemarin ada seseorang namanya Kirchhoff, ya, memiliki prinsip bahwa kekuatan algoritma enkripsi itu berasal dari kekuatan sekresi dari key atau kunci, misalnya adalah password. Nah, ini kalau kita bawa di kehidupan kita sehari-hari mungkin benar, ya, karena di sistem keamanan, ya, seperti di perbankan atau e-commerce atau media sosial, ya, hampir semuanya mensyaratkan bahwa ya, key itu harus password, ya, yang digunakan sebagai key ini harus dipilih, ya, sekuat mungkin, ya, dengan cara panjang karakter key-nya, ya, dibuat sepanjang mungkin, dengan komposisi variasi dari password itu harus serumit mungkin. Ya, ada huruf, ada angka, ada tanda baca. Kalaupun terlibat dengan hurufnya ada huruf kecil, huruf besar, dan seterusnya. Nah, ini memang betul, ya, prinsip ini memang betul. Ya, semakin sulit passwordnya, ya, maka kemungkinan, ya, dihack oleh orang lain juga semakin sulit. Tetapi, ya, nanti ketika Anda sudah mulai belajar algoritma kriptografi sambil contoh DS maupun AES, ya, di mana algoritma ini didesain, ya, oleh penemunya, ya, untuk tetap kuat algoritmanya meskipun password atau key yang dipilih itu adalah key atau password yang sederhana, ya, tidak ada pengaruh kekuatan dari algoritma enkripsi maupun dekripsinya, meskipun password atau key-nya sederhana. Ya. Ini kemarin sudah, ya, ada 4 jenis, ya, usaha untuk merubah kembali ciphertext menjadi plain text. Ini saya skip, ini sudah kemarin. Ya. Yang paling sulit sama, ya, karena mereka memiliki pasangan ciphertext dengan plain text, ya, untuk membantu menganalisa ciphertext. Kita mulai dulu, ya, bahwa di kriptografi simetrik key tradisional itu ada 2 komponen yang sering digunakan, yaitu substitution dan transposition. Kita ambil contoh dulu yang substitution. Ada 2 macam substitution, yaitu monoalfabet dan polyalfabet. Monoalfabet adalah mengganti satu simbol dengan simbol yang lain. Kalau satu simbol ini ibaratnya adalah satu huruf, dan satu huruf ini kita hubungan dengan kode ASCII, ya, di mana satu huruf itu komposisinya adalah 8 bit, ya, 8 bit adalah 1 byte, ya, maka pergantian satu huruf dengan huruf yang lain itu melibatkan pergantian dari byte dengan byte yang lain, atau sering kita sebut dengan substitution yang bersifat one to one, jadi satu simbol diganti dengan satu simbol yang lain. Kemarin contohnya adalah Julius Caesar cipher atau disebut dengan Caesar cipher, ya, yang ditemukan oleh Julius Caesar pertama kali, ya, pada tahun, ya, 100 sampai 44 sebelum Masehi, yang digunakan oleh Julius Caesar untuk mengamankan informasi, ya, pada waktu perang Romawi kuno. Ya, idenya sangat sederhana, ya, yaitu menggeser huruf A sampai dengan Z, ya, digeser secara secara beraturan, ya, entah digeser 3 kali, digeser 4 kali, digeser 5 kali, dan seterusnya. Ini contohnya digeser 3 huruf. Ya. Informasi sebetulnya adalah ini: I came, I saw, I conquer. Digeser 3 huruf. Sehingga
menjadi L, C menjadi F, A menjadi D, dan seterusnya. Ya, sehingga menjadi ciphertext yang menghasilkan rangkaian huruf, ya kalau digabungkan menjadi teks yang tidak ada artinya. Nah, pada masa itu, ya ini adalah algoritma yang kuat, ya pada masa itu. Ya kalau sekarang, ya gampang kalau sekarang, karena kita sudah tahu. Ya, nah untuk itu, ya bisa bisa diformulakan ke bahasa matematika, karena yang terlibat adalah huruf A sama dengan huruf Z, ya, di mana kalau huruf A kita konversi ke bilangan bulat 0, Z kita konversi ke bilangan bulat 25, maka banyaknya huruf antara A sama dengan Z adalah 26. Ya, sehingga setiap operasi matematika penjumlahan dan pengurangan, ya selalu kita moduluskan dengan 26. Ya, itu alasannya 26 yang kemarin kita bahas. Ya, sehingga model komunikasinya adalah seperti ini. Jadi plain text P besar, ya ketika kita enkripsi menggunakan K, ya K, maka plain text kita jumlahkan dengan K, hasilnya kita moduluskan dengan 26. Kemudian hasilnya ya kita kirim ke penerima, ya kemudian di sisi penerima untuk mendapatkan P kembali, ciphertext kita kurangi dengan K, hasilnya kita modulus dengan 26. Ya. Sehingga karena penggunaannya adalah penggunaan operasi matematika penjumlahan dan pengurangan selalu, ya kita moduluskan dengan 26, ya maka penulisan formula matematikanya adalah Z26. Z adalah bilangan integer, bilangan bulat, 26 adalah modulusnya. Ya, ini contohnya yang kemarin ya. Ini sudah kemarin ya, kalau nggak salah. Ya, kalau kita punya plain text hello, ya kita konversi dulu ke bilangan bulat 7, 4, 11, 11, 14. Kita jumlah dengan Q-nya misalnya 15. Apakah harus 15? Enggak, ini contoh. Ya 15. Hasilnya kita moduluskan dengan 26. Ketemulah 22, 19, 0, 0, dan 3. Ini kita rubah lagi ke huruf menjadi WTAAD. Sehingga WTAAD ini adalah ciphertext-nya. Nah, untuk mengembalikan WTAAD menjadi hello kembali, ya kita rubah lagi WTAAD menjadi bilangan bulat, ya kemudian masing-masing WTAAD bilangan bulat ini kita kurangi dengan Q. Ya 15 kita moduluskan dengan 26. Sehingga kembali lagi menjadi 7, 4, 11, 11, 14, kemudian kita konversi lagi ke huruf. Maka ketemulah hello kembali. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Nah, halo, masih bisa didengar suara saya? Oke. Bisa, Pak. Kemarin kita sudah belajar, yang tadi sudah saya sampaikan sekilas ya. Cryptanalysis itu bisa dilakukan dengan 4 cara. Ya, ciphertext only, non-plain text, kemudian chosen plain text, ya, kemudian chosen ciphertext. Nah, kalau saya ambil contoh yang ciphertext only, ya, dengan menggunakan Caesar cipher, kita punya ciphertext saja yang ini ciphertext-nya. Karena Caesar cipher ini gampang, ya mudah, ya, maka kita bisa menebak, ya, menebak key-nya. Ya, kita coba saja key 1 sampai 25. Ya, kita ambil contoh key 1 sampai dengan 7. Ya, ternyata 1, ya, ini kita rubah dulu ke integer, ya, U sampai dengan L kita rubah ke integer, kemudian kita kurangi dengan 1, modulus 26. Ya, ketemu ini. Nah, karena tidak ada maknanya, berarti Q sama dengan 1, salah. Ya, kita lanjut, Q sama dengan 2, juga tidak ada maknanya, salah. Sampai ketemu lagi sama dengan 7, nah ini ada maknanya, not very secure. Maka hasilnya adalah Q sama dengan 7 adalah benar. Kalau Q sama dengan 7 salah, gimana? Kita lanjut lagi, Q sama dengan 8 dan seterusnya. Sampai ketemu ya sebuah teks yang memiliki makna atau arti. Nah, ini cara brute force, ya, cara coba-coba. Ya, Q sama dengan 1 sampai 25 kita coba-coba. Nah, bagaimana dengan cara yang tidak coba-coba? Ya, ini adalah cara yang tidak coba-coba, yaitu dengan metode statistik. Ya, dengan metode statistik. Nah, di metode statistik ini ya sudah diteliti ya bahwa frekuensi satu karakter di dalam bahasa Inggris, ya di dalam bahasa Inggris, ya sudah diteliti oleh orang. Jadi kemunculan sebuah karakter dalam bahasa Inggris, ya itu adalah huruf E yang paling sering muncul, diikuti dengan huruf T yang sering muncul, kemudian huruf A,
ya, dan seterusnya, sampai dengan huruf Z. Huruf E itu sering muncul, ya, 0,12. Kalau saya presentasikan, ya, 12%. Huruf T, ya, ini kira-kira berapa ini? 8, sekian persen. Huruf A, 8%. Huruf O, 7, sekian persen, dan seterusnya. Sampai di sini bisa diterima? Halo? Oke? Oke ya? Ya. Jadi ini adalah hasil dari penelitian orang, ya, penelitian orang tentang satu huruf, satu karakter di dalam bahasa Inggris, ya, yang tingkat keseringan munculnya huruf itu, ya, secara statistik, ya, didapatkan hasil penelitiannya adalah ini. Huruf E paling sering muncul, diikuti huruf T, huruf A, sampai dengan huruf Z. Nah, ini kita gunakan diagram batang. Kalau saya tabelkan seperti ini, ya. Jadi ini dalam persentase, ya, huruf E 12,7%, diikuti huruf T 9,1%, huruf A 8,2%, huruf O 7,5%, sampai dengan huruf Z 0,01%. Sampai di sini apakah bisa dimengerti? Bisa dibayangkan? Halo? Bisa, Pak. Ya. Ini untuk satu huruf. Sedangkan untuk lebih dari satu huruf, ya, misalnya 2 huruf, ya, kalau satu huruf namanya monogram, kalau 2 huruf namanya digram, ya, digram, ya, di kan 2, ya. Kalau satu huruf tadi namanya monogram, kalau 2 huruf namanya digram. Nah, kalau 2 huruf, yang paling sering muncul adalah huruf TH, ya, diikuti dengan huruf HE, IN, ER, sampai dengan OF. Kalau 3 huruf, ya, kita sebut dengan trigram. Ya, yang paling sering muncul adalah THE, diikuti dengan ING, N, HER, dan seterusnya. Nah, dari data statistik inilah, ya, kemudian, ya, ketika seseorang menerima sebuah ciphertext, ya, maka tidak dilakukan cara percobaan brute force atau ditebak satu persatu, tetapi berdasarkan analisa, ya, data statistik ini. Ya, misal, data statistik ini misalnya, nah ini, only, ya, ini seperti only-nya. Ya, apakah boleh kita gunakan brute force? Boleh. Ya, tetapi kita harus mencoba mulai dari K sama dengan 1 sampai dengan 25. Lama. Ya, kalau ketemu di K sama dengan 7, langsung ketemu. Ya, bagaimana kalau ketemu K sama dengan 23, kan lama. Nah, dengan bantuan data statistik inilah, ya, kita bisa mendapatkan plain text, ya, dengan cara yang lebih cepat. Nah, dari huruf-huruf yang ada di ciphertext ini, mulai dari huruf X, L, sampai dengan VW, ya, VW, kita hitung. Ya, kita hitung. Huruf-huruf yang muncul di ciphertext ini, ya, huruf X berapa kali muncul, huruf L berapa kali muncul, huruf I berapa kali muncul. Nah, setelah dihitung, nanti kalau nggak percaya silakan dihitung lagi. Ya. Setelah dihitung, huruf I yang paling sering muncul sebanyak 14 kali. Ya. Kemudian disusul dengan huruf V sebanyak 13 kali. Kemudian yang ketiga huruf S sebanyak 12 kali, dan seterusnya. Nah, di sini bisa kita dapatkan, ya, bahwa karakter I yang paling sering muncul, yaitu ada 14 kejadian, 14 kali ditemukan di ciphertext ini. Itu artinya Q-nya adalah 4. Ya, langsung ketemu, Q-nya sama dengan 4. Kenapa 4? Ya, kalau kita lihat dari tabel statistik yang sudah kita dapatkan tadi, huruf I ada di sini, huruf I ada di sini. Ya, di tingkat kemunculan 7,0%. Sementara yang paling tinggi adalah huruf E, 12,7%. Nah, jarak antara huruf I dengan huruf E, ya, huruf yang sering muncul di bahasa Inggris adalah 4. 1, 2, 3, 4. Betul apa enggak? Nah, karena jarak antara huruf I dengan huruf E adalah 4, maka Q-nya langsung bisa ditebak. Q-nya sama dengan 4. Nah, ketika Q-nya sama dengan 4, langsung dimasukkan ke rumus ini tadi. Nah, ke rumus yang ini. Ya, rumus yang ini. Jadi tidak perlu dicoba 1 sampai sekian, ya, langsung ditujukan ke K sama dengan 4 saja.
Jadi ini dirubah lagi, X sama dengan 25, L sama dengan berapa, dikurangi 4, ya ketemulah ini hasilnya. Langsung ketemu teks yang memiliki makna, memiliki arti. The house is now for sale for $4 million and etc. Nah, ketemu langsung ini. Ya. Nah, ini kita menggunakan data statistik untuk mendapatkan plain text. Langsung ditujukan ke key sama dengan 4. Ya, kenapa 4? Karena I yang sering muncul di ciphertext ini memiliki jarak dengan huruf yang sering muncul di kata bahasa Inggris, huruf E, yaitu 4 jaraknya. Sehingga key-nya sama dengan 4. Oke, dari sini apakah ada pertanyaan? Nah, ini disebut dengan cara statistik. Ada yang ditanyakan? Halo? Masih Belum ada, Pak. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Saya lanjut ya? Siap, Pak. Saya lanjut, oke. Yang berikutnya adalah ya cara untuk melakukan enkripsi dan dekripsi dengan penjumlahan dan pengurangan yang sangat mudah dan gampang untuk dihack oleh orang lain. Nah, timbullah sebuah pemikiran bagaimana kalau ya penjumlahan ini diganti dengan perkalian. Ya, ini cara yang lebih sulit ya daripada penjumlahan. Kita tahu bahwa perkalian itu adalah penjumlahan yang diulang-ulang. Ya, nah kebalikan dari perkalian adalah pembagian. Ya, oleh karena itu, ya ketika kita gunakan model matematika ya dari penjumlahan kita rubah ke perkalian, maka untuk mendapatkan ciphertext ya itu dihasilkan dari plain text, kita kalikan dengan key, hasilnya kita moduluskan dengan 26. Sebaliknya di sisi penerima, di sisi dekriptor ya Bob dalam hal ini ya dilakukan proses membalikkan. Ya, ini keliru ini ya. Ini besarnya P, ini C ya. Ini C ya, keliru ya. Ya, jadi C saya kalikan dengan K pangkat min 1 atau C saya bagi dengan K. Kemudian hasilnya kita moduluskan dengan 26. Ketemulah P kembali. Nah, karena kita melibatkan operasi matematika perkalian, maka sekarang ya untuk ya menunjukkan bahwa bilangan bulat ini ya, kita gunakan operasi matematika perkalian, maka yang awalnya penjumlahan adalah Z26, ya ada tambahan bintang. Jadi kalau Z26 saja, ya kalau Z26 saja itu digunakan untuk operasi matematika penjumlahan, ya penjumlahan dan inverse-nya yaitu pengurangan. Tetapi karena kita sekarang menggunakan perkalian, maka tidak hanya Z26 saja, ada tambahan bintang. Ya kalau ada tambahan bintang itu artinya ya melibatkan operasi matematika perkalian untuk bilangan bulat ya dengan modulus 26. Oke, sampai di sini bisa diterima? Halo? Bisa ya? Jadi nanti kalau ketemu Z26 bintang itu berarti ya operasi matematikanya tidak hanya penjumlahan pengurangan tapi juga perkalian dan inverse-nya yaitu pembagian. Ya, jadi kalau tadi berarti ya bisa operasi matematika perkalian. Ada yang tanyakan? Halo? Ada yang tanyakan? Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada bintangnya itu berarti operasi matematikanya adalah hanya penjumlahan dan pengurangan. Ya, oke ya. Di sini ada yang tanyakan? Data? Saya teruskan. Ya. Nah, mohon maaf Pak Baik, yang tadi sudah kita bicarakan. Ya, itu bisa kita libatkan operasi matematika aditif, penjumlahan, ya, ataupun perkalian, ya, multiplikatif, ya, dan juga bisa kita libatkan perpangkatan. Ya. Dan semakin sulit operasi matematikanya dari penjumlahan ke perkalian, maka semakin sulit juga untuk melakukan brute force. Ya, untuk melakukan attack yang bersifat coba-coba. Nah, kemudian ada pemikiran lagi, bagaimana caranya supaya ya pergeserannya tidak periodik.
Ya, kalau yang kita pelajari tadi ini, ya ini pergeseran kan periodik. Ya, filosofinya kan berasal dari Cesar Cyper. Ya, contohnya ini tadi ya. Jadi HELLO ini ya digeser 15, selalu 15. Nah, ini gampang untuk di brute force, untuk ditebak-tebak. Ya, baik melalui brute force maupun melalui statistical pattern. Ya. Nah, bagaimana kalau seandainya setiap huruf ini pergeserannya tidak sama? Ya, maka lahirlah pemikiran ya mengganti satu huruf dengan huruf yang lain, tetapi pergeserannya tidak periodik, tidak sama. Contohnya seperti ini. Ya, jadi butuh tabel untuk mengganti satu huruf dengan huruf yang lain. Ya, dengan pergeseran yang tidak sama. Misal A diganti N, B diganti O, C diganti A, D diganti T, dan seterusnya. Nah, dengan cara seperti ini, maka cara brute force ya tidak lagi bisa dilakukan dengan cepat atau dengan mudah. Ya, pasti cara seperti ini sulit untuk dilakukan brute force ataupun dengan cara statistik seperti tadi. Ya, tentu saja cara ini ya syaratnya adalah harus ada tabel ya konversi, harus ada tabel substitusi. Ya, huruf A jadi apa, B jadi apa, C jadi apa, sama dengan Z jadi apa. Apakah harus selalu ini? Enggak, ini contoh saja. Apakah boleh A diganti dengan huruf yang lain? Boleh, silakan. Ya, usahakan bahwa pergeseran antara huruf A, B, C sampai dengan Z itu enggak sama. Ya, sehingga sulit untuk dilakukan penyerangan melalui coba-coba atau brute force maupun dengan cara statistik. Oke, sampai di sini. Oke, bisa diterima. Maka untuk proses enkripsi maupun dekripsi antara pengirim dan penerima, ya syaratnya adalah supaya bisa berhasil dengan cara seperti ini, maka tabel ya konversi ini harus diketahui oleh kedua belah pihak, harus diketahui oleh pengirim dan penerima. Jadi penerima dan pengirim harus tahu tabel ini. Ya, ketika mereka menerima hypertext, ya melalui tabel ini mereka bisa merubahnya menjadi plain text kembali. Ya, contohnya ini. Ya, this message is easy to encrypt but hard to find the key. Ya, misalnya tabel ya substitusinya seperti ini. Ya, maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini sulit untuk kita brute force atau sulit untuk kita statistical attack seperti yang tadi kita lakukan. Nah, kalau seperti ini pasti sulit. Satu-satunya cara adalah harus tahu tabel konversi atau tabel substitusi ini. Ya, untuk membalikkan dari hypertext ke plain text kembali. Sampai di sini, apakah ada yang ditanyakan? Halo? Bisa diterima? Halo, masih stay tune? Tes? Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Saya terus ya? Ada yang ditanyakan? Saya terus. Oke. Yang kedua, substitution tetapi ya pergantian hurufnya adalah lebih dari satu. Yang namanya polyalphabet. Bisa 2 dengan 2, ya atau 3 dengan 3, 4 dengan 4 dan seterusnya. Atau 1 dengan banyak. Ya. Satu-satunya cara, ya salah satu caranya yang paling sering digunakan oleh orang adalah ya teknik ini, auto key cipher. Ya, jadi key-nya otomatis. Diambil dari mana key-nya? Dari plain text sebelumnya. Ya, misal saya punya plain text ya kumpulan dari huruf ya P1, P2, P3 dan seterusnya. Maka ya rumus algoritma enkripsinya adalah CI ya sama dengan PI ditambah KI modulus 26. Ya, di mana KI ya ditentukan di K yang pertama saja. Sedangkan K kedua, ketiga dan seterusnya itu diambil dari plain text sebelumnya. Ya, jadi untuk satunya sudah ditentukan oleh kedua belah pihak. Ya. Selanjutnya C2 sama dengan P2 ditambah K2. K2 diambil dari P1, ya dari plain text sebelumnya. C3 sama dengan P3 ditambah K3. K3 dari mana? Dari P2, dari plain text sebelumnya, dan seterusnya. Nah, dengan cara seperti ini, maka Anda hanya ya share ya key hanya K1 saja, sedangkan K2, K3 dan seterusnya diambil dari plain text sebelumnya. Ya. Demikian pula dengan dekripsi, ya, tinggal kita kurangi dengan K pada posisi di mana plain text yang kita cari
ada di sana. Misalnya P100 misalnya, maka C100 dikurangi K100. K100 dari mana? Ya, dari P99, dari plaintext sebelumnya, modulus 26. Nah, ini kita sebut dengan polyalphabet dengan metode AutoKey Cipher. Ya, ini contohnya. Contohnya ini, ya, plaintextnya ini, attack is today. Ya, K1-nya sama dengan 12. Ya, cukup kita ketahui K1 saja. K2 diambil dari plaintext 1, K3 dari plaintext 2. Ya, coba kita urai. Attack is today ini. Ya, kita rubah ke bilangan bulat. A0, T19, ya, dan seterusnya. Ya. Kemudian Q1, 12, kita masukkan ke sini. K2 diambil dari mana? Dari P1. K3 dari P2. K3 dari P, ya, dari P3. K5 dari P4, dan seterusnya. Baru kita jumlah. 0 kita jumlah 12, ketemu ini. 19 kita jumlah dengan 0, modulus 26 ketemu ini. Ketemulah ciphertext ini. Nah, ini juga sulit untuk kita cryptanalysis dengan cara brute force maupun statistik, ya, karena Q-nya nggak sama. Oke ya, nanti kalau ada yang ditanyakan silakan. Ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya terus. Oke ya. Ini dengan cara ini tadi ya, AutoKey Cipher. Ya. Teknik yang kedua, ya, dipopulerkan oleh seseorang, namanya adalah Wegener. Ya, Wegener namanya. Ya, namanya adalah Wegener. Ya, Wegener ini nama orang, ya, nama orang yang meneliti teknik ini. Ya. Karena nama orangnya adalah Wegener, ya, maka teknik ini disebut dengan Wegener Cipher. Caranya sama dengan AutoKey, ya, AutoKey tadi sama, ya. Akan tetapi Wegener mengelompokkan plaintext, ya, dan key berdasarkan jumlah karakter dari key atau password. Ya. Dengan formula matematika sama dengan AutoKey Cipher, ya, CI sama dengan PI ditambah KI modulus 26. Deskripsinya juga begitu, PI sama dengan CI min K1, ya, CI min KI modulus 26. Contohnya begini. Kalau seandainya saya punya plaintext ini, plaintextnya is listening, ya, is listening, ya, kemudian keywordnya adalah Pascal, ya, Pascal. Nah, setelah kita konversi ke bilangan bulat ini, ya, P15, A0, S18, C2, A0, L11, ya, kemudian is listening, ya, kita rubah ke bilangan bulat, S18, H7, dan seterusnya. Ya, jangan lupa A0, Z25. Nah, ini kita kelompokkan. Ya, sepanjang, ya, berapa jumlah total karakter dari keyword Pascal. Karena keywordnya adalah 6 huruf, kita kelompokkan setiap 6 huruf. Ya, jadi is listening kita kelompokkan, ya, setiap 6 huruf. Ini menjadi satu kelompok pertama. 6 huruf berikutnya menjadi kelompok kedua. Nah, sisanya adalah di kelompok ketiga. Ya, berapapun sisanya kita masukkan ke kelompok terakhir, kelompok ketiga. Kemudian masing-masing kelompok kita jumlahkan dengan keywordnya. Kita jumlahkan dengan keywordnya. 15, 0, 18, 0, 2, 0, 11. Ini juga gitu. Sedangkan kelompok yang terakhir, karena sisanya adalah 2 huruf, maka cukup dengan P dan A saja, 15 dan 0. Kemudian masing-masing kita jumlahkan, modulus 26, ketemulah 7, 22, dan seterusnya, ya, sama dengan kelompok yang ketiga, 2 dan 6. Kemudian kita konversi lagi ke huruf, ketemu ini. Dan ini adalah hasil dari ciphertext yang terakhir. Nah, ini sebetulnya sama dengan teknik AutoKey Cipher, tetapi, ya, dengan cara mengelompokkan, ya, dengan masing-masing kelompok, ya, sebesar panjang dari huruf keyword, ya, maka cara seperti ini lebih sulit daripada AutoKey Cipher. Oke, dari sini apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Oke, bisa diterima? Halo? Halo, oke ya? Bisa, Pak. Oke. Nah, cara seperti ini, ya, kalau di komputasi satu persatu,
itu butuh waktu yang lama. Ya, kenapa kenapa cara yang sama seperti ini ya? Contohnya ini, kelompok 1, kelompok 2, ya. Itu selalu kita jumlahkan dengan key stream yang sama. Jumlahkan dengan 15, 00, 18, 02, 00, 11, sama kan ini. Termasuk ini, ya meskipun ini cuma 2, ini kan sama dengan ini sama ini. Nah, kenapa tidak kita lakukan secara paralel supaya komutasinya lebih cepat? Kalau kita lakukan secara serial, butuh waktu lama, ya maka ada pemikiran untuk menghitung atau mengkomputasi secara paralel. Nah, seperti ini. Sama dengan tadi, ya, C is listening dibagi menjadi 3 kelompok, masing-masing kelompok 6 huruf, ya kelompok yang terakhir sisanya cuma ada 2 huruf. Ya, kemudian huruf yang pertama dari masing-masing kelompok ini ya, S dengan I, ya, ini ya, S dengan I, kita kelompokkan, ya, dan N, ya, huruf pertama ini kan, S, I, dan N, ya, kita jumlahkan dengan ya, P, ya, dari Pascal. Ya. Kemudian H, S, dan G, kita jumlahkan dengan A dari Pascal. Kemudian kelompok yang kedua, kelompok pertama huruf ketiga E dan T, yang ini sudah habis, ya tinggal 2 aja, ini sama ini, kita jumlahkan dengan S, I dengan E, kita jumlahkan dengan C, kemudian S dengan N, kita jumlahkan dengan A. Ya, kemudian L dengan I, kita jumlahkan dengan L. Nah, dengan cara seperti ini, maka komutasinya jauh lebih cepat daripada cara yang pertama. Cara serial seperti ini. Nah, hasil outputnya sama, ya outputnya sama, tetapi komutasinya lebih cepat karena kita lakukan secara paralel. Oke ya, kalau tidak paham silakan bertanya. Nah, cara-cara seperti itu kemudian ditiru oleh ya pada saat Perang Dunia Kedua. Ya, pada saat era Perang Dunia II, zamannya Hitler. Perang Dunia II, di sana kan ada Jerman yang juga punya peran untuk perang di sana. Nah, pada zamannya Hitler ini, ya dibuatlah sebuah mesin, ya mesin untuk mengenkripsi, ya mesin untuk mengenkripsi. Nah, mesin itu memiliki rotor. Rotor berarti motor yang bagiannya bergerak. Ya, rotornya ada 3. Rotor yang memiliki posisi awal, kemudian posisi ya perputaran pertama dan posisi perputaran kedua. Misalnya seperti ini posisinya. Posisi awalnya seperti ini. A pindah ke E, B pindah ke B, C pindah ke A dan seterusnya. Posisi kedua seperti ini, beda dengan posisi yang pertama. Posisi ketiga juga beda dengan posisi pertama dan kedua. Jadi sekali diputar rotor ini, ya maka ada 3 posisi yang berubah. Nah, kemudian rotor ini ya diintegrasikan ya dengan mesin ketik, ya ini ya, dengan touch, ya, huruf A sampai dengan huruf Z, angka 0 sampai dengan 9. Ketika ini diketik, ya rotornya muter, Nah, mesin inilah ya yang digunakan oleh tentara Nazi, ya, tentaranya Hitler, ya, pada waktu Perang Dunia II untuk mengenkripsi message. Ya, ketika informasi ini disebarkan ke tentara Nazi, ya ketika Perang Dunia II, ya supaya tidak jatuh informasi penting itu di tangan ya musuh-musuhnya. Nah, mesin ini kita sebut dengan mesin Enigma. Anda pasti pernah dengar ya film Enigma. Nah, sama. Ya itu adalah sebuah usaha untuk memanipulasi informasi supaya tidak mudah untuk dimengerti oleh pihak ketiga. Nah, sekali ini mesin ketiknya kita ketik gitu ya, maka di dalamnya ada rotor, ya ada motor yang bergerak untuk mengacak posisi, ya gitu ya, untuk mengacak posisi. Nah, di sini diperlihatkan dengan lampu. Ya, kalau era sekarang, era komputer ini berupa layar, ya display. Kalau dulu kan belum ada. Nah, dulu displaynya ini berupa lampu sebelum ditemukan LED kan, lampu itu, ya lampu itu nyala sebagai sebagai pembacaan huruf A sampai dengan huruf Z, 0 sampai dengan 9. Nah, di dalamnya mesin Enigma ini, ya, ada bagian yang bergerak, yang ini tadi, ya ada 3 posisi, ya.
ada bagian yang digunakan untuk entry, ya entry informasi, entry huruf tadi, namanya keyboard. Ya, kemudian ada layar, ya, yang berupa display, berupa lampu-lampu, ya, untuk menunjukkan perubahannya bagaimana. Dan ada bagian, ya, bagian yang mengintegrasikan, ya, rotor, keyboard, dan lampu ini. Nah, yang dikirim, ya, yang disebarkan ke tentara Nazi, ya, di medan perang, ya, adalah lampu-lampu ini tadi, di mana lampu-lampu ini adalah hasil dari enkripsi, ya, dari huruf atau angka yang dimasukkan melalui keyboard, ya, gitu ya. Nah, cara seperti ini sangat efektif, ya, dan sulit untuk dihack oleh pihak musuh-musuh, ya, Nazi pada waktu ya, kedua. Ya, jangan lupa mesinnya kita sebut dengan mesin Enigma, ya, seperti judul film. Ya. Ya, ini barangkali ada pertanyaan. Bisa diterima? Izin Pak. Ya, silakan. Mohon izin untuk konfigurasi yang Enigma mesin ini saya masih kurang paham. Yang mana yang kurang paham? Yang komponen yang reflektor, slow rotor, middle rotor, sama fast rotornya, Pak. Ya, pada dasarnya sama dengan ini, Pak. Sama dengan Wegener Cyber. Ya, pada dasarnya sama dengan ini. Ya, ya, anggap saja bahwa grup 1, 2, 3 ini adalah rotor. Ya, rotor. Begitu kita gerakkan, ya, satu putaran, ya, akan menggerakkan 3 posisi tadi. 3 posisi yang ini akan bergerak. Bisa diterima nggak? Nah, pergerakan rotor ini, ya, saya konversi ke huruf A sama dengan Z, ya, dan angka 0 sampai dengan 9. Ketika saya tekan A, gitu ya, tekan A, ini akan mempresentasikan rotor bergerak. Bisa diterima nggak? Ya, ketika motor ini bergerak posisinya. Jadi huruf A nanti akan berubah ke huruf yang lain. Ya, ketiga posisi yang lain. Nah, kemudian untuk menunjukkan bahwa perubahan huruf A tadi menjadi seperti apa, ditampilkan di ini, ditampilkan di lampu. Oke, bisa terima ya. Sedangkan reflektor kan bersifat merefleksikan hasil dari perputaran itu. Nah, hasil perputaran itu supaya bisa ditampilkan di lampu, dikasih reflektor. Nah, tugasnya siapa yang menampilkan keyboard ini menuju ke tampilan ke lampu? Tugasnya adalah plug board. Jadi ini integratornya, ya, mengintegrasikan rotor, ya, kemudian keyboard supaya bisa ditampilkan dia butuh reflektor, ya, untuk mendapatkan tampilan hasil cybertext itu. Ya, silakan imajinasikan, ya, bahwa sekali saya tekan tombol ini, ya, 3 rotor ini bergerak, ya, maka huruf itu akan diganti dengan 3 huruf yang komposisinya akan berubah, ya, supaya bisa tampil di lampu, ya, dia butuh reflektor, kemudian didisplaykan ke lampu, ya, supaya ganti dari display. Kalau zaman sekarang kan monitor, ya. Kalau zaman dulu kan belum ada monitor, ya. Sebelum ada monitor kan lampu LED. Sebelum ada lampu LED kan lampu pijar, ya, lampu pijar. Nah, seperti ini. Gitu kira-kira ya. Silakan diimajinasikan. Nah, cara seperti itu, ya, pada waktu itu dipakai oleh tentara Nazi, ya, untuk menyembunyikan informasi, ya, untuk disebar di tentaranya di medan perang. Oke, gitu ya kira-kira ya, Pak ya. Pak, izin Pak. Ya. Jadi kalau pakai cara yang Enigma mesin ini kan, kalau yang untuk pakai monoalfabetik yang diciptakan oleh Julius Caesar kan kita bisa tahu Pak ritme hurufnya, jadi kita bisa terjemahkan. Jadi kalau dari Lamborghnya yang ditunjukkan nanti, apakah bisa kita terjemahkan sendiri Pak, atau ada juga ritme perputarannya? Ya, ini untuk merubah kembali dari cybertext ke plaintext harus ada mesin yang kedua, yaitu mesin dekripsi. Ya, ini mesin dekripsinya. Ya, jadi mesin dekripsi untuk merubah kembali. Lampu-lampu ini kan menunjukkan huruf-huruf, Pak. Nah, huruf-huruf itu nanti di-edit lagi, ya, oleh mesin dekripsi. Ya, untuk ditampilkan menjadi huruf aslinya. Nah, huruf aslinya ditampilkan ke lampu. Bisa dimengerti ya?
Jadi ketika Siapa? markasnya Nazi misalnya menyebarkan informasi ke tentaranya di medan perang, ya disebar lampu itu, ya. Jadi komposisi lampu itu disebar. Nah di medan perang supaya bisa menerjemahkan, ya pasti punya mesin yang ada di medan perang, mesin untuk mendekripsi. Ya dimasukkan lagi sesuai dengan urutan lampu tadi. Ya kemudian oleh mesin dekripsi ditampilkan menjadi informasi aslinya lagi. Gitu Mbak. Ya. Jadi perubahan rotornya kalau dekripsi ya dibalik arahnya. Ketika enkripsi misalnya diputar ke kiri yang rotor pertama berapa kali, nanti oleh mesin dekripsi diputar ke kanan sekian kali, kebalikannya. Oke, bisa dibayangkan nggak kira-kira? Dibayangkan saja, ya. Siapa bisa Pak? Kalau sulit membayangkan, ya bahwa prinsip kerja dari rotor ini sulit untuk membayangkan. Tapi kalau Anda bisa membayangkan prinsip kerja dari rotor, ya, rotor bagian yang bergerak ya. Oke, jadi itu di masa Perang Dunia II. Sekarang kita balik lagi ke kehidupan modern. Ya, yang tadi sudah substitusi, ya substitution, mengganti huruf dengan huruf yang lain, baik hurufnya jumlahnya satu atau lebih dari satu. Nah, operasi matematika yang kedua adalah transposition, ya pergantian posisi atau perpindahan posisi. Ya, kalau yang tadi adalah pergantian huruf dengan huruf, pergantian simbol dengan huruf, dengan simbol. Kalau yang ini adalah posisi dari simbol dipindah posisi lain. Ya. Nah, untuk itu ya ada 3 jenis. Ya, ada 3 jenis. Keyless transposition tanpa key berarti, kemudian key transposition ya perpindahan posisi dengan menggunakan key. Kalau yang tadi tidak menggunakan key. Yang ketiga adalah kombinasi. Ya, kombinasi antara penggunaan baik key maupun keyless. Jadi perpindahan posisi dari huruf tanpa key, perpindahan posisi ke posisi yang lain dengan key. Yang ketiga kombinasi antara tanpa key dengan key, ya digunakan secara bersama-sama. Oke, kita bahas satu persatu. Keyless dulu. Ya, keyless transposition. Ya, tanpa key. Ya. Contoh algoritmanya adalah Rail-Fan-Cipher. Ya, rel itu rel kereta api, ya, relnya kereta api loh ya. Ya, Anda tahu kalau rel kereta api kan selalu begitu ya, ada 2 garis, ya, entah zigzag entah bagaimana, pokoknya urutannya itu selalu sama, ya. Kemudian fence itu pagar. Nah, kalau disusun zigzag seperti ini, seperti pagar zaman dulu, ya, pagar bambu, masih kan nggak Anda dulu, pagar bambu di depan rumah kita, ya. Nah, filosofi itulah yang diambil dari algoritma ini. Ya, ketemulah Rail-Fan-Cipher. Ya, jadi ciphertext yang dihasilkan dari perpindahan posisi, di mana posisinya adalah tampak mirip dengan rel kereta api dan pagar. Nah, bagaimana cara menyusunnya? Langsung saja kita ambil contoh. Ya, contoh pentingnya adalah ini, meet me at the back. Kita susun ya zigzag, M di sini, E di bawah, E yang kedua di atas, T di bawah, M di atas, dan seterusnya. Ya, sepertinya kita baca ya dari baris demi baris. Ya, sepertinya begini, MEMATEAK, kemudian ETETHPR. Ya, jadi urutannya seperti ini. Ya, nampak seperti pagar dan rel. Ya. Cara baca sepertinya adalah baris pertama, kemudian baris kedua, ketemulah ini sepertinya. Nah, ini kita sebut dengan keyless. Ya. Jadi untuk mengenkripsinya kita tidak membutuhkan key. Ya, jadi menggunakan aturan Rail-Fans ini. Oke, bisa terima ya? Ya, bisa terima ya? Oke. Ya. Nah, contoh untuk Rail-Fan-Cipher ya dengan urutan yang menggunakan matrix. Kalau tadi kan pakai Rail-Fans. Nah, apakah boleh pakai urutan yang berbeda? Boleh, seperti ini. Dengan matrix. Ya. Kita hitung dulu jumlah huruf meet me at the back ini. Ya. Ternyata jumlah hurufnya adalah sebanyak 15. Nah, 15. Karena 15, maka kita buat matriks yang mendekati 15. Yaitu matriks 4 kali 4. 4 kali 4 kan 16. Ya, 15 kan ada di bawahnya 16. Jadi kita buat matriks yang mendekati 15. Yang paling dekat adalah 16.
di mana yang meet me at the park, ya kita susun, ya baris pertama 4 huruf meet, baris kedua 4 huruf MEAT, baris ketiga 4 huruf THEP, baris keempat sisanya ARK. Kemudian hypertext-nya kita baca kolom demi kolom. Ya, hypertext-nya kita baca kolom pertama MMTA, kemudian kolom kedua EEHR, kolom ketiga EAEK, kolom keempat terakhir DTB. Oke, sampai di sini bisa diterima. Ya, ini masih masuk ke algoritma relevant cipher. Ya, tapi dengan pola, ya kita susun berdasarkan matriks. Ya, bagaimana kalau saya punya huruf panjangnya adalah, misalnya ya panjangnya adalah taruhlah 20 karakter. Kita butuh matriks berapa kali berapa kalau 20 karakter? Ayo, berapa kira-kira? Kalau 20 karakter saya butuh matriks 5 kali 5. Ya, yang paling dekat dengan 20 ya itu kan 25 kan ya? 5 kali 5. Kita susun seperti ini. 5 huruf pertama, 1 baris, 5 huruf kedua, baris kedua, 5 huruf ketiga, baris ketiga, 5 huruf keempat, baris ketiga, keempat, sisanya baris kelima. Kemudian hypertext-nya kita baca kolom ke kolom 1 sampai kolom 5. Oke, sampai di sini bisa diterima? Bisa diterima? Bisa, Pak. Oke, saya teruskan. Ya. Ini contohnya, ya, contoh yang tadi ya. Ya, contoh yang tadi ya. Ini adalah contoh permutasi atau pergantian posisi masing-masing karakter ya, di dalam plain text menuju ke hypertext. Ya, misalnya 0, 1, 2, 3 input ya, sampai dengan 15 ya, kita rubah posisinya seperti ini. 1 tidak ada perubahan, tetap 1. 2 berubah 5. 3 berubah ke 9. 4 berubah 13. 5 balik ke 2. 6, 6. 7, 10, 8, 13, 9 balik ke 3 lagi. Nah, kalau kita amati, ya ini membentuk urutan ya atau pola urutan yang selalu berganti setiap 4 grup ya atau 4 angka. 0 sampai dengan 4, ya kemudian 5 sampai dengan 8, dimulai lagi dari angka 2. Benar enggak ya? Kemudian 9 sampai dengan 12 dimulai dari angka 3. Sisanya 13 sampai 15 dimulai dengan angka 4. Setelah itu kita amati lagi. Ya, setiap grup 4 angka ini, ya, angka pertama ke kedua, ya, ini bergeser 4 angka. Kedua ketiga juga 4. Ya. Ketiga keempat juga 4 angka. Ya. Kemudian kelompoknya kedua juga begitu. Ini 4, ini perubahannya juga 4. Yang ini 3. Ya. Kemudian kelompok yang ketiga, 4 juga. 4. Ini juga begitu, 4. Ini seharusnya bukan 13, tapi 14. Ya, supaya urutannya sama. Gitu ya. Ya. Bisa diterima. Ya, sehingga bisa kita kelompokkan 0, 5, 9, 13, 2, 6, 10, 14, ini 14 ya, ini keliru ya. Kemudian 3, 7, 11, 15, dan sisanya adalah 8, 12. Maka kita pasti tahu yang jarak antara angka dengan angka berikutnya adalah 4. Ya, gitu ya. Ini juga bisa kita kategorikan sebagai relevant cipher atau keyless transposition. Oke. Berikutnya adalah key transposition cipher. Ya, perpindahan posisi ya dari sebuah plain text ke posisi yang lain, ya, hingga menjadi sebuah hypertext, ya, tetapi menggunakan key, ya, menggunakan password, menggunakan keyword. Nah, ini kita sebut dengan key transposition, ya, gitu ya. Apa contohnya? Ini contohnya. Ya. Langsung saja kita punya contoh ini. Plain text-nya ini, enemy attacks tonight. Ya, ini dikirim oleh Alice ke Bob. Kemudian oleh Alice dibuatlah sebuah tabel enkripsi, di mana tabel enkripsi ini, ya, ini boleh bebas ini contoh saja, ya, posisi 3 dipindah ke posisi 1, posisi 1 pindah ke posisi 2,
posisi 4 pindah ke posisi 3, posisi 5 pindah posisi 4, posisi 2 pindah posisi 5. Sebanyak 5 posisi. Nah, karena plain text-nya ini lebih dari 5 huruf, ya, kemudian tabel enkripsinya adalah 5 huruf, ya, jadi 3 ke 1, 1 ke 2, 4 ke 3, 5 ke 4, 2 ke 5, enkripsi. Sedangkan untuk mengembalikan lagi dari 1, 2, 3, 4, 5 ke atas, ya, ini disebut dengan dekripsi. Karena panjang hurufnya lebih dari 5, maka kita kelompokkan. Enemy text to net ini kita kelompokkan, setiap kelompok adalah 5 huruf. Jadi enemy, ya, satu kelompok, ATTAC satu kelompok, KSTON satu kelompok, sisanya IGHTZ satu kelompok. Nah, karena ini ada 5 posisi, dan jumlah huruf dari enemy attack tonight ini adalah 24, maka kita tambahkan padding, harus pas 5, karena harus menyesuaikan jumlah dari tabel enkripsi-dekripsi ini. Kita tambahkan padding, ya, kita tambahkan huruf tambahan Z supaya pas 25. Ini padding ya, ini ya, Z ini padding. Oke, bisa kelihatan nggak kira-kira? Yang saya tunjukkan dengan ikon tangan ini. Bisa ya? Jadi Z ini adalah padding, ya, huruf tambahan, supaya pas 5. Nah, setelah itu, 1, 2, 3, 4 kelompok ini, saya masukkan ke tabel enkripsi. E posisi 1, N posisi 2, E posisi 3, M posisi 4, Y posisi 5. Ya, posisi 3 berarti E. Pindah ke posisi 1, berarti E pindah ke sini. Nah, di auto pindah ke sini. Ya, kemudian 1 pindah ke 2, ini, E pindah ke sini, ke 2. 4 pindah ke 3, ini pindah ke sini. 5 pindah ke 4, ini, Y pindah ke 4. Dan terakhir, 2 pindah ke 5. Nah, untuk kelompok kedua sama caranya. Ya, 3 pindah ke 1, sini. 1 pindah ke 2, sini. 4 pindah ke 3, sini. Ya, 5 pindah ke 4, sini. Ya, 2 pindah ke 5. Ya, KSTON juga begitu, caranya sama. Maka dihasilkanlah ciphertext menggunakan tabel enkripsi ini seperti ini. Nah, untuk mengembalikan ciphertext ke plain text, kita pakai, ya, arah dari bawah ke atas, ya, atau dekripsi. E kita pindah lagi, E kita pindah posisi ke 3, ya, E kita pindah posisi ke 1, M kita pindah posisi ke 4, Y kita pindah posisi ke 5, ya, N kita pindah posisi ke 2, ya, dan seterusnya. Nah, karena kita menggunakan key, ya, menggunakan tabel untuk enkripsi dekripsi, maka ini kita sebut dengan key transposition. Oke, sampai di sini. Barangkali ada yang masih bingung, silakan ditanyakan. Apakah urutannya harus seperti ini? Tidak. Silakan, Anda boleh berinovasi. Ini contoh. Apakah boleh 3 saya pindah ke 4? Boleh, silakan. Apakah boleh 1 saya pindah ke 5? Boleh, silakan. Ya, ini salah satu contoh saja. Oke ya, bisa diterima ya? Izin Pak, sejauh ini bisa Pak. Bisa diterima? Oke, saya teruskan. Kalau ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Tidak ada yang tanyakan. Saya mau nanya, untuk yang padding itu apakah selalu Z untuk menandakan akhir atau bagaimana? Tidak. Ya. Boleh Anda ganti dengan A, boleh diganti dengan N, terserah. Ya. Yang penting adalah, ya, penanda untuk tambahan padding ini harus disepakati antara Alice dan Bob. Kalau Alice dan Bob sudah sepakat, ya, padding harus Z, silakan. Kalau Alice dan Bob menyepakati paddingnya adalah A, silakan pakai A. Ya. Kalau Alice dan Bob sepakat menggunakan X, ya silakan. Gitu ya. Ini kesepakatan saja antara Alice dan Bob. Nah, supaya gampang, ya huruf terakhir saja yang dipakai. Ya. Oke, bisa terima ya? Bisa Pak. Saya juga mau nanya Pak, kalau misalnya padding itu, apakah wajib harus ada padding? Kalau misalnya nggak ada padding itu apa yang terjadi Pak? Wajib. Kalau tidak ada padding, nanti, ya, kalau Anda komutasi di sini, ya, itu akan segmentation fault. Kalau di bahasa C, ya, panjang arraynya nggak cocok,
ya dengan looping, pasti segmentation fault. Ya, kalau nggak ada padding, apa yang terjadi? Di grup yang keempat, ya, di grup yang keempat akan dicari, ya, posisi ketiga adalah ini kan ya, H kan ya, H pindah ke 1. Posisi 1 akan dicari, ini pindah ke 2. Posisi 4 akan dicari, ini pindah ke 3. Posisi 5 nggak ada, ya, pasti error nanti programnya. Ya. Oke, bisa diterima ya. Dicari posisi 5 ternyata nggak ada, ya, pasti segmentation fault. Ya. Nah, supaya tidak terjadi segmentation fault, supaya programnya tidak error, ya, maka harus persyaratannya harus dipenuhi, ya, supaya pas 5. Oke, begitu Mas ya, bisa diterima? Oh, bisa Pak, terima kasih. Oke. Ya, harus disepakati, ya, paddingnya apa, ya, dan paddingnya adalah wajib, ya, wajib. Ya, semua blok jumlahnya harus sama dengan jumlah tabel enkripsi-dekripsi. Kalau di sini tabelnya misalnya ada 6, ya, 6 posisi, ya, maka ini harus kita bagi menjadi 6. Ya, kita bagi menjadi apa? Setiap blok kita bagi menjadi 6 huruf. Nanti blok yang terakhir harus 6 huruf. Kalau kurang 2 harus kita tambahi 2 huruf padding. Ya, kalau kurang 3 harus kita tambahi 3 huruf padding. Oke ya, bisa diterima ya. Oke, saya teruskan. Berikutnya adalah kombinasi. Nah, kombinasi antara keyless dan key transposition. Ya, keyless dan key transposition. Kombinasi antara keduanya. Oke ya. Nah, kalau kombinasi bagaimana? Ya, nah kita kombinasi saja antara perubahan antara plain text ke ciphertext tanpa key, ya, tanpa key, kita kombinasi dengan perubahan plain text ke ciphertext dengan menggunakan. Ya, contohnya ini. Enemy attacks tonight. Ada Z-nya ya, ditambahi Z karena kita menggunakan key, ya, key transposition. Nah, yang pertama adalah, ya, plain text ini kita susun, ya, karena jumlahnya adalah berapa ini? Berapa? 20 ya, 20 huruf. Ya, 20 huruf. Ya, kita buat matriks, ya, 5 kali 5. Karena 20 huruf pas, ya. 5, ya. 5 huruf pertama, 1 baris. 5 huruf berikutnya, baris kedua. 5 huruf berikutnya, baris ketiga. 5 huruf berikutnya, baris keempat. Pas. Ya. Matriknya berapa ini? 4 kali 5. Kemudian, ini kan tanpa key. Ya, ini kan kita tanpa key. Ya, kesepakatan, ya, huruf, ya, sekian huruf, baris pertama. Huruf berikutnya, baris kedua. Kemudian, ciphertext-nya kita baca kolom demi kolom. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, kolom kelima. Nah, perpindahan kolom pertama sampai dengan kelima, kita gunakan key. Kita pakai tabel enkripsi. Ya, kolom 3 ke kolom 1, kolom 1 ke kolom 2, kolom 4 ke kolom 3, kolom 5 ke kolom 4, dan terakhir kolom 2 ke kolom 5. Kolom 1 ke 2, sesuai dengan ini ya, kolom 2 ke 5, kolom 3 ke 1, kolom 4 ke 3, kolom 5 ke 4. Oke ya, dijajar seperti ini. Kemudian hasil ciphertext yang terakhir dibaca dari kolom ke kolom. ETTH, EAKI, MAOT, JCNZ, dan NTSG. Ini. Nah, ini adalah ciphertext hasil akhir. Ya, hasil akhir ini adalah kombinasi antara keyless dan key transposition. Nah, ini jauh lebih sulit daripada keyless saja atau key transposition saja. Nah, supaya lebih sulit, kita kombinasi. Oke ya. Kemudian ini kita kirim ke penerima, ke Bob. Ya, kemudian di Bob dilakukan proses kebalikannya. Ya, ini kita susun lagi, ya. Ini kita susun lagi, ya, ETTH, ya, kolom demi kolom. Kemudian kolom ini kita pindah sesuai dengan tabel deskripsi dari bawah ke atas, 1 ke 3,
2 ke 1, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 2. Ya, berubahlah menjadi tabel seperti ini, kemudian kita baca dari baris ke baris, ketemu lagi plain text-nya. Oke, bisa diterima dari sini. Nah, ini kita sebut dengan teknik kombinasi antara keyless dan key transposition. Bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan? Halo? Bisa diterima? Oke, ada yang ditanyakan? Cukup? Oke, saya teruskan. Nah, berikutnya adalah, ya, key sekarang. Kita bahas tentang key. Ya. Pada contoh yang sebelumnya, ya, single key bisa kita pakai untuk dua arah, ya, arah untuk enkripsi dan arah untuk dekripsi. Ketika arahnya kita gunakan dari atas ke bawah, ya, ini namanya adalah key untuk enkripsi. Ketika arahnya dari bawah ke atas, kita sebut dengan key untuk dekripsi. Contohnya begini, yang tadi ya, 1 ke 2, 2 ke 5, 3 ke 1, 4 ke 3, 5 ke 4. Maka kunci enkripsinya adalah ya, 3, 1, 4, 5, 2. Ya, bisa diterima? 3 dari mana? Dari sini. Ya, dari sini. Posisi outputnya adalah 3, yang ini. Kan dari 3 ini. Ya, kemudian 1, 2 ini dari 1. Ini 4. Ya. Posisi 3 ini dari 4. Ini adalah posisi 4 dari 5. Ini adalah posisi 2. Ya. 5 ini dari 2. Maka key dekripsinya adalah ini. 3, 1, 4, 5, 2. Sedangkan dekripsinya adalah ya, 2, 5, 1, 3, 4. Ya. Ini dari mana? Dari 2. Ya. Kemudian ini dari mana? Dari 5. Ini dari mana? 1. Ini dari mana? 3. Ini dari mana? 4. Maka key dekripsinya adalah 2, 5, 1, 3, 4. Ya. Ini jangan sampai bingung. Ya. Jangan sampai bingung. Jadi kalau petunjuknya adalah kalau Anda ya bingung, ya key enkripsinya mana? Gampang aja. Key enkripsi adalah yang bawah adalah outputnya. Ya outputnya. Ini dari mana? 3. Ini dari mana? 1. Ini dari mana? 4. Ini dari mana? 5. Ini dari mana? 2. Sehingga kunci enkripsinya adalah 3, 1, 4, 5, 2. Untuk dekripsi, outputnya atas, yang atas. Ini dari mana? 2. Ini dari mana? 5. Ini dari mana? 1. Dari mana? 3. Dari mana? 4. 2, 5, 1, 3, 4. Oke, saya tanyakan, apakah ada yang ditanyakan untuk key enkripsi, key dekripsi? Ya, untuk slide ini. Silakan, jika masih ambigu. Oke, clear? Clear? Bisa diterima? Clear? Jelas? Bisa, Pak. Oke, saya teruskan. Nah, sekarang berikutnya, ya, menggunakan metrik. Ya, kita juga bisa menggunakan metrik menggunakan key enkripsi atau key dekripsi. Nah, kita gunakan ya identical matrix atau matrik identitas. 3, 1, 4, 5, 2, ya, 3 bit 1 ada di sini atau angka 1 di sini di posisi 3. 1 ada di sini, 4 ada di sini, 5 ada di sini, 2 ada di sini. Kita kalikan dengan plain text. Ya. Plain text yang tadi, yang kita ambil contoh tadi, yang ini ya, enemy attack tonight, ada tambahan Z, ya. Kita rubah ke integer seperti ini. Kita kalikan dengan matrik identitas. Dari mana ke posisi identitas ini? Dari key enkripsi. Kita kalikan, ketemulah ciphertext. Oke ya. Nah, untuk membalikkan proses, gampang. Ciphertext kita kalikan dengan key dekripsi. Nanti akan kembali ke sini. Ya, gitu ya. Ini kita kalikan dengan kunci dekripsi. Kunci dekripsi yang mana? Yang ini. 25, 1, 3, 4. 25, 1, 3, 4 kita rubah ke matrik identitas. 2 ada di sini. 5 ada di sini. Ya, 2, 5, 1 di sini. Kemudian 3 di sini, 4 di sini. Kita kalikan dengan ciphertext. Ya, nanti akan kembali ke sini, ke plain text. Oke, bisa dibayangkan nggak? Kalau nggak percaya silakan dikalikan. Ya. Ini kalikan dengan ini.
Ya, nanti dekripsinya adalah ciphertext kalikan dengan kunci dekripsi. Kunci dekripsi rubah dulu ke matriks identitas. Hasilnya nanti akan kembali ke plain text. Ya, pengalikan gampang kan? 4 kali 0 ditambah 13 kali 0 ditambah 4 kali 1, ya, ditambah 12 kali 0 ditambah 24 kali 0, ketemu 4 ini ketemunya. Ya, dan seterusnya. Oke. Ini oke ya? Clear? Jelas? Jelas ya? Jelas ya? Oke. Ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Saya teruskan. Saya teruskan. Kalau nggak ada yang ditanyakan. Nah, sekarang ya, untuk memperkuat ya algoritma enkripsi. Ya, untuk memperkuat algoritma enkripsi dari penggunaan ya keyless integrasi atau kombinasi dengan key transposition, ya, yang ini tadi, ya, yang ini kombinasi antara keyless dan key, ya, transposition. Kalau proses ini kita ulang 2 kali, akan semakin sulit untuk mengembalikan ciphertext ke plain text. Nah, pengulangan ini 2 kali, ya, kita sebut dengan ya double transposition. Karena dia yang namanya text to next, dibaca dari baris ke baris, yang ini, ya maksudnya itu yang ini. Nah, dibaca dari baris ke baris. Kemudian berikutnya, ya, adalah dibaca dari kolom ke kolom, ya menggunakan key, yang ini tadi maksudnya. Nah, dari kolom ke kolom. Nah, ini bukan hasil akhirnya, ini diulang lagi. Ya, ini adalah middle ciphertext. Ya, ini diulang lagi, dibaca dari baris ke baris. Nah, seperti ini. Ini kan middle text-nya tadi ya. Ini diulang lagi 2 kali. Dibaca dari baris ke baris, kemudian dibaca kolom ke kolom berdasarkan ya enkripsi key ya, atau key enkripsi. Kemudian dibaca dari kolom ke kolom. Baru ini adalah hasil final ciphertext. Apakah boleh saya ulang 3 kali? Boleh. Nanti menjadi triple transposition cipher. Semakin banyak pengulangannya, semakin sulit ya hasil akhir ciphertext ini dikembalikan lagi ke plain text. Ya, kemudian di sisi penerima kalau double seperti ini ya gampang saja. Ya, hasil akhir ciphertext dikembalikan arahnya. Dibaca dari kolom ke kolom, kemudian dikembalikan lagi ya dibaca dari kolom ke kolom menggunakan kunci dekripsi. Kemudian dibaca baris ke baris, ini masih belum selesai, ya dibaca lagi dari kolom ke kolom, kemudian gunakan key dekripsi, baru dibaca dari baris ke baris, ketemulah plain text aslinya. Oke, ini yang terakhir slide-nya. Ya, apakah ada pertanyaan? Apakah boleh saya ulang 4 kali? Boleh. Apakah boleh saya ulang 5 kali? Boleh. Ya, semakin banyak, semakin sulit ya algoritmanya, tetapi yang perlu diperhatikan adalah semakin banyak pengulangan, iterasi, semakin lama waktu komputasinya. Oke, bisa diterima? Ya, ini saya kira ini slide yang terakhir. Ya. Apakah ada pertanyaan sejauh ini? Bisa diterima? Bisa diterima ya? Halo, ada yang ditanyakan? Ya, saya kira ini dulu. Ya, kalau saya tambah lagi nanti Anda tambah bingung. Ya, ini dulu. Nanti silakan dipelajari. Ya, kalau ada yang kurang dimengerti silakan ditanyakan. Barangkali ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri kuliah sore hari ini. Apakah ada pertanyaan? Silakan ditanyakan sebelum saya akhiri. Oke, gimana? Cukup? Mbak Putri? Mas Jason, Mbak Tiara. Cukup Pak, izin. Ini cukup ya? Terima kasih. Ya. Siapa mengerti Pak? Mas Jati, Mbak Rifki, Mbak Dinda, Mbak Sicilia, Mas Daren, ada yang tanyakan? Tidak ada ya? Ya, cukup ya. Kalau nggak ada yang tanyakan, ya saya izin untuk menutup perkuliahan kita hari ini. Ya, saya kira cukup untuk simetrik tradisional.
ya minggu depan kita lanjut dengan 9 komponen yang membentuk ya symmetric key encryption modern. Baik, kalau nggak ada yang tanyakan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Boleh live. Silakan boleh live. Oke.